Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to FW Podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FW Podcast by Overheard, the Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi kebanggaan sobat nganus sekalian. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Sangat spesial dan terima kasih banget untuk teman-teman semua yang selalu setia mendengarkan FWB Podcast setiap hari Senin dan Kamis. So, thank you semua yang sudah pada follow. Dan buat kalian yang sedang mendengarkan episode kali ini, dan buat teman-teman sobat nganu yang belum follow FWB Podcast on Spotify, boleh langsung klik follow dan berikan rating bintang 5 agar gue semakin semangat untuk konten. Dan ya hari ini gue akan membacakan salah satu cerita yang akan masuk, yang sudah masuk ke dari message gue. Gue sangat sedih karena menekan gue juga belum balik. Jadi ya buat teman-teman juga backup account OverTVB bisa langsung ke Instagram OverTVB, belakangnya pakasih _ karena ya untuk sementara waktu gue akan aktif lebih di sana. Dan buat teman-teman semua yang belum yang mau kirim cerita boleh langsung ke @OFW Podcast, khusus podcast, kirim DM aja. Atau tadi juga gue sempat baca beberapa, memang ada yang mau ngirim via PDF atau Google Drive. Jadi ya, so gue sangat menerima sih. Yang penting nanti kalau misalkan berbentuk PDF, lo bisa canangkan linknya dari message gue. Oke. Dan hari ini ada salah satu cerita yang akan gue bacakan. Dan gue juga pengen buru-buru karena banyak kerjaan. Dan I'm so sorry, harusnya Kamis Gerimis tuh naik di hari Kamis kemarin, cuman gue baru take di hari Jumat ini. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, langsung saja gue akan baca. Oke. Hai Min, lo boleh panggil gue Caca. Ini nama samaran ya. Jadi gini Min, awal mula gue punya FWB itu ketika gue mulai main dating apps. And so far saat ini gue punya 2 FWB. Lebih dari 1 nih. FWB pertama gue jalanin kurang lebih sekitar 1 tahun. Jadi awal mula ceritanya adalah kita match di dating apps, ketemu, ngobrol, chatting, teleponan, dan sampai akhirnya ngerasa cocok untuk satu sama lain. Emang kita gak pernah ada omongan untuk bilang kalau kita ini FWB, tapi ya gue menyimpulkan itu berdasarkan apa yang gue sama dia jalanin aja gitu. Diketawa hahaha. Di pertama ini gue sama dia lumayan intens buat komunikasi. Everyday kita pasti chattingan, dan at least 1 minggu sekali kita teleponan dengan waktu yang lumayan lama Min, 2-4 jam gitulah. Dia ini tipe cowok yang smart. Apa aja bisa diobrolin sama dia, mulai dari kerjaan, planning, karir, bisnis, politik, ekonom, sampai gosip-gosip terkini. Ya intinya dari obrolan yang ringan sampai yang super berat bisa banget diobrolin sama dia. Dia bilang dia nyaman banget untuk cerita sama gue about everything. Keputusan karir dan bisnis pun dia suka tanya pendapat gue gimana. Dan oh iya Min, dia juga bilang kalau dia suka sama suara gue. Bikin turn on katanya. Masa sih, coba lu kirim VN ke gue. Nggak, forget it. Ya itu kenapa juga yang kadang bikin kita juga suka sex call gitu Min. Dan for your information nih Min, gue sama dia itu LDR. Jadi karena pandemi gak lama kita kenal dan ketemu, dia balik ke rumahnya karena kantornya totally ngejalanin WFH, work from home. Tapi ya dia lumayan sering sih ke Jakarta. At least 1 atau 2 bulan dia pasti ke Jakarta untuk urusin kerjaan atau bisnisnya. Dan kalau dia lagi ke Jakarta ya dia ngajakin gue untuk staycation. Nah, udah tebak sih ya. Jujur gue agak bingung dengan hubungan gue ini, karena yang pernah gue dengar tentang FWB itu ya biasanya hubungan yang benar-benar cuma sekedar seks aja ya Min. Correct me if I'm wrong, cemiu. Tapi di hubungan FWB gue ini kadang gue ngerasa kita kayak pacaran. Mulai dari komunikasi yang intens, perhatian, kasih gue ini itu ngajak nonton, sampai ngajak fine dining segala nih. Ya bedanya mungkin kita gak pernah mengucapkan komitmen aja satu sama lain. Dan we not depend kalau gue atau dia lagi sibuk dan gak bisa ngabarin ya udah gitu loh. Gak ada yang berhak marah. Dan gak ada yang berhak ngatur untuk ngelakuin ini dan itu.
Bentar gue minum dulu. Nah itu adalah singkat cerita untuk FWB pertama gue. Dan FWB kedua gue ini udah gue jalanin kurang lebih sekitar 4 bulan. Sama ceritanya. Kita ketemu di dating apps, bedanya adalah kalau di FWB pertama gue lumayan intens komunikasi. Nah kalau yang ini enggak, parah. Hahaha. Jadi biasanya kita komunikasi kalau emang lagi mau ketemu aja gitu. Sisanya ya paling komen-komen receh story Instagram aja. Tapi ya karena yang kedua ini lebih sering ketemu, jadi ya secara geografis dia lebih unggul lah ya. Ya gini juga sama, kita gak pernah ada hubungan kalau kita itu FWB, jadi ya jalan aja gitu dengan sendiri. Dia ini tinggal di daerah Puri Kembangan, dan gue di BSD min. Oke. Dia lumayan sering ngajak gue untuk ketemu, sekedar ajak makan atau ngopi-ngopi atau yang ngewe. Lebih sering biasanya weekend sih. Tapi kalau dia lebih mumet dan sange banget. Sorry. Tapi ya kalau dia lagi mumet dan sange banget, biasanya weekday pun dia jemput gue kerja dan kita langsung check-in di daerah-daerah dekat kantor gue. Supaya paginya gak jauh nganter gue ke kantor. Dan lama-kelamaan apa dah sama gue. Karena mulai suka kelihatan bete kalau tahu gue hangout ada teman-teman cowok gue. Jadi pernah one day dia tahu nih gue lagi hangout sama teman-teman gue di daerah Senopati. Dia langsung jemput gue yang padahal saat itu dia juga lagi hangout sama teman-temannya di daerah Kuningan. Hahaha, asli gue bingung sih. Pas gue tanya, kok tumben jam segini udah cabut? Dia cuma bilang, haha gak apa-apa, aku lagi mau istirahat aja, capek. Oh iya men, dia emang suka minta temenin kalau tipsy abis hangout sama temen-temennya. Jadi dia booking hotel dulu, terus suruh gue kesana duluan. Nanti biasanya sekitar jam 1 dia baru balik nyamper gue. Jadi ya gue bingung aja, saat itu baru jam 11 dia tahu gue lagi hangout. Dan dia telepon gue kalau dia udah di jalan dan mau jemput gue. Dan pas ketemu dia nanya segala macam. Gue siapa aja, dari jam berapa dan sebagainya. Ya gue sih jawab aja tanpa nanya balik kenapa dia nanya kayak gitu. Dan sekarang gue juga bingung men. Karena FWB pertama gue ini dalam waktu deket bakal balik kantor. Dan kacaunya lagi kantor gue sama dia sekarang ada di daerah yang sama. Dan dia udah ngajak gue buat nanti tinggal bareng di apartemennya. Karena dia baru ambil apartemen deket kantornya. Sumpah gue gak kebayang min kalau sampai akhirnya gue punya 2 FWB yang keadaannya bakal deket sama gue. Dan min, gue punya satu cerita lagi yang bakal gue buka. Saat ini gue sebenarnya udah menjalin sebuah hubungan tanpa status selama 4 tahun. Fuck anjing. Cowoknya banyak banget tuh bangsat. Jujur gue sayang sama dia, tapi karena hubungan yang gak direstui orang tuanya dan agak complicated, jadi ya kita berjalan gini aja dengan perasaan sama-sama sayang. Jujur, setahun kebelakangan ini gue mulai lelah berjuang buat hubungan gue ini, makanya kenapa mungkin gue coba cari pelampiasan lewat dating apps, berharap nemu yang bakal bisa digantiin dia, tapi malah terjebak dengan hubungan FWB. Dan ya lucunya juga adalah gue ngerasa kedua FWB gue ini baper sama gue. Tapi ya gak tahu sih kalau dari kacamata lo sebagai cowok gimana. Dan gue pun sebenarnya nyaman dengan intimacy yang udah terbangun dengan mereka. Tapi itu belum bisa gue buat gue move dari hubungan gue dengan HTS gue ini. Karena gue benar-benar ngerasa dia orang yang tepat buat gue dan gue tahu dia sayang banget sama gue, min. Banyak hal yang bikin gue yakin dari dia karena dia benar-benar tipe cowok baik-baik, gak neko-neko, lurus-lurus aja hidupnya. Gue pun pernah ketahuan jalan sama si FWB gue ini, tapi dia taunya gue cuma sekedar jalan aja, gak lebih. Dan disitu awalnya dia emang marah sama gue, tapi akhirnya dia malah minta maaf sama gue karena gak bisa kasih yang gue mau buat hubungan kita ini. Dan yang ada gue makin ngelihat keseriusan dia buat benar-benar mau serius sama gue. At the moment gue benar-benar ngerasa bersalah banget min, karena gue ngerasa gue menjadikan hubungan tanpa status ini tameng buat gue bebas sama siapa aja. Tapi sebenarnya di sisi HTSan gue ini, walaupun kita jalan tanpa status, dia benar-benar all out sama gue, selalu usaha kasih yang terbaik buat gue. Tapi ya restu orang tuanya aja yang belum bisa dia kasih buat gue. Gue pun bingung harus gimana. Gue sebenarnya udah mulai lelah, tapi di satu sisi hati gue masih condong ke dia. Dan gue pun masih belum bisa yakin dengan FWB gue kalau suatu saat salah satu dari mereka mau beneran komit sama gue. Jadi itu min cerita gue. Senang banget kalau lu bisa kasih masukan min. Oke, thank you. Wow. Wah, orangnya cantik bro. Mau gue kasih tau gak namanya? Wah, gak nih, bercanda. Oke, alright. Gue akan gimana ya kalau dari masukan ya. Ya first of all, ini lu berjalan dengan 3 orang pria yang memang satu HTSan, 2 FWB-an, dan memang gue nggak tahu kalau ya gimana, maksudnya kayak
kenapa ketika lu berada di suatu fase yang sebenarnya lu sudah ada orang yang bisa at least walaupun emang sama-sama sayang, kenapa lu nggak jadian gitu loh. Ya masalah restu, I think kalau misalkan gue nggak tahu nih ini restunya kenapa nih, apa karena beda agama kah atau karena apa gitu. Tapi daripada lo sana kesini, menurut gue better lu punya satu yang memang jelas dan memang lu eksklusif, let's say pacaran gitu loh. Kalau dari gue nih opini my POV gue dan my opinion gue. Tapi ini balik lagi ke lu kan. Dan masalah restu, ya gue nggak tahu apa yang terjadi di sana dan karena apa gitu loh. Tapi ya balik lagi aja, ini sesuai dengan apa yang lo jalani dan lo rasakan gitu loh. Masalah FWB-an hanya sekedar seks, I think enggak, karena benefits mutualism itu, simbiosis itu sangat amat luas. Ini balik lagi ke lo dan apa yang bisa kasih benefits lo ke dia dan apa juga timbal balik yang lo kasih yang dia berikan ke lo gitu loh. Jadi ketika lo ngerasa lo happy dan lo senang, ya sok atuh jalankan saja. I think lo juga harus tahu waktu kapan harus berhenti ketika lo sudah lelah, dan lo juga harus tahu di kapan dan siapa orang yang berhak untuk lo berikan yang lebih serius gitu. Daripada lo jalan dengan dua orang FWB-an, terus juga nanti lo bakal pusing juga karena yang satu, yang pertama tadi dia juga mau balik lagi ke sini dan udah ngambil apartemen dan ngajak lo untuk stay bareng atau living together. Yang satu juga sering keluar-keluar juga bareng lo dan sering di senopati juga ya kan. But ya udahlah, I think gitu aja mungkin kalau dari gua. Selagi lo happy, ya sok atuh jalani aja. Cuman lo juga harus bisa memberikan suatu konklusi yang jelas kepada mereka semua bahwasanya lo mau kemana dan mau gimana gitu. Karena to be honest, FWB juga sebenarnya ya nggak masalah juga gitu. Cuman lo akan ngerasakan di mana di titik yang kayak anjing nih gitu. Jadi saran gue adalah sebisa mungkin lo bisa memilih kepada siapa lo akan berlabuh nantinya. At least kalau misalkan dari 2 FWB-an lo, misalkan lo ada 3 pilihan, yang satu tadi memang lo sayang tapi lo gak bisa, lo juga harus tahu kapan waktu untuk berhenti dan menyudahi dan menjadi teman aja. Dan lo masih punya 2 pilihan lagi, lo bisa melihat dari kedua ini mana yang menurut lo oke, menurut lo nyaman. Kalau ya lo bisa lah, lo punya hati, gue yakin, dan lo bisa merasakan apa yang dia berikan atau di mana, dan lo juga pasti bisa memilih mana yang baik untuk lo dan lo bisa jalan bareng-bareng gitu loh. Ya itu gitu aja. Thank you udah cerita untuk FWB podcast Kamis Gerimis pada hari ini. I'm so sorry kalau ada salah kata. Ambil hikmahnya aja atau enggak ambil positifnya aja, negatifnya just to know aja. Thank you banget yang udah dengerin juga. Thank you juga untuk kontributor cewek cantik ada hari ini ya. Thank you so much sudah kirim cerita di sini. Gue nggak bisa berlama-lama lagi. Semoga gue bisa membantu lo dalam memilih ya, walaupun ya tetap pilihan adalah di tangan lo. Ya kalau bisa tetap bisa berjalan dan bikin lo nyaman dan lo bisa tetap grow dan lo juga dari kesehatan mental lo juga aman-aman aja. I think it's enough, gitu aja. Thank you semua yang sudah mendengarkan. Mengingatkan lagi untuk follow Instagram @FWB pakai underscore karena main account gue lagi kebain. Ampun, gue sebel banget sama Instagram, kenapa sih gitu. Padahal gue gak nge-share hal-hal yang kayak porno, literally porno gitu kan. Jadi ya gitu aja mungkin. Jangan lupa untuk follow Instagram @FWB underscore. Follow juga untuk FWB podcastnya. Yang mau kirim cerita boleh langsung follow juga. Follow FWB podcast on Spotify. Berikan rating bintang 5 di Spotify. Jangan lupa nanti biar lo gak ketinggalan episode-episode terbaru dari FWB podcast dengan cerita-cerita yang seru, lucu, dan juga bisa menghibur kalian semua. Oke, terakhir di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa di episode hari Senin besok. And see you. Bye-bye.